hak sendiri nih? Kaget aku ya, nggak nyangka banget. Kenapa pas aku lagi mulai membuka hati sama seseorang, karena aku udah mulai ngelupain masa lalu yang kelam banget di 2019, malah di 2020 ini dikasih cobaan lagi. Mungkin cobaan ini nggak dari aku langsung, dari orang terdekat aku, tapi secara nggak langsung itu juga menggebuk batin aku banget. Sabtu kita masih ketemu, ya sampai Minggu pagi kita masih ketemu. Sabtu dia telepon, yang mau kangen kan, ya karena aku merasakan hal yang sama dengan dia, ya aku kabulkan permintaan dia itu. Kita ketemu di malam Minggu sampai aku lupa waktu. Minggu pagi aku baru pulang dari kediaman dia. Itu pun juga aku pulang karena memang ada keperluan yang mesti aku selesaikan di rumah. Mungkin kalau misalnya di hari Minggu itu aku stay sama dia sampai malam, mungkin masalah ini nggak akan ada. Udah itu aku pulang kan, di jam 2:30, dia masih nanya itu udah makan belum. Aku bilang makan berat belum, makan sekedarnya aja udah. Aku lagi sibuk main game. Terus dia bilang, wah kamu kalau udah main game itu lupa ya segalanya. Singkat cerita, di jam 4 sore aku mulai tuh telepon dia, nggak diangkat, WA online. Aku tunggu sampai jam 10 malam nggak ada kabar juga. Perasaan aku udah mulai nggak enak. Apa ya? Padahal kalau untuk masalah kabar intens kita berdua ini, ya kita mengetahui lah rules relationship yang harmonis itu adalah komunikasi dan kepercayaan. Aku sama sekali nggak ada pikiran sih dia bakal tersambung masalah kayak gini. Aku lihat anaknya baik. Setiap mau sholat dia selalu mendengarkan pengajian ya, maksudnya dia setel di YouTube gitu. Dia dengerin itu. Bahkan kita ngobrol di ruang tamu pun diiringi dengan ngaji-ngaji yang dia setel. Aduh, pokoknya aku benar-benar shock. Shock banget lah. Harusnya ini masalah ini nggak perlu terjadi. Iya. Nah, apakah tahu kepergian Nggak tahu. anak sana terus tiba-tiba kabar ini? Aku nggak tahu dia mau ada ke Medan di hari Minggu itu. Mungkin kalau dia cerita, aku mau ke Medan, aku kan hujanin dia dengan banyak pertanyaan. Mau ngapain? Pentingannya apa? Ketemu dengan siapa? Kalau memang itu nggak penting, pasti aku akan kasih saran sama dia. Udahlah, nggak usah pergi ke situ. Tapi ini benar-benar saya nggak tahu dia ada kepentingan di Medan dan aku juga nggak tahu jam berapa dia berangkat ke Medan itu. Pokoknya tahunya ya aku yang memang pergi dari apartemen dia karena memang aku harus pulang. Karena aku udah menginap di situ satu malam. Shock banget sih kenapa dia harus bohong ya. Maksudnya kenapa dia nggak terbuka gitu sama saya. Kalau memang ada kegiatan ke Medan, diskusi dong sama saya gitu kan. Jadi saya bisa kasih dia masukan yang baik. Kalau udah kayak gini kan udah repot. Tapi terlepas dari case-nya dia, aku menilai Hana itu masih terlalu kecil untuk menghadapi masalah kayak gini. Aku rasa itu belum siap. Oke, Bang, tapi mengingat tadi kan masih kecil, emang yang abang kenal itu sosok Hana itu seperti apa sih, Bang? Ya dia wanita usia 23 yang sangat manja ya. Apapun yang dia curhatin ke saya tuh selalu nggak jauh endingnya pasti nangis. Dia itu suka bertelepon juga sama ibunya. Sampai ibunya mungkin mereka ada ada pembicaraan khusus lah ya di saat lagi saya nggak dengar. Si Hana bilang gini, nanti mama mau ada ngomong sama kamu. Oh ya, ngomong apa? Nanti aja deh kamu dengar langsung aja dari mami. Oh ya, oke baik. Nah di saat udah momen yang ditunggu-tunggu ini akhirnya aku bicara langsung lah sama ibunya via telepon ya. Mamanya titip Hana, tolong Chris, Hana jangan bikin nangis. Oh iya mami, siap, aku jalankan amanah itu dengan baik. Enggak mama, aku malah justru nggak bisa ngeliat cewek nangis. Aku bilang gitu. Oke baik mam. Nah di situ mamanya udah percaya banget sama aku.
100% percaya ketika Hana bilang pergi sama Chris, pasti mamanya tenang. Itu yang aku lihat, dia anaknya manja juga sama ibunya, apa-apa cerita sama ibunya. Makanya kalau misalnya dia dapat masalah kayak gini tuh kayak di luar ekspektasi gue selama ini. Gue nggak tahu dia punya gelagat-gelagat ke situ, sama sekali nggak tahu. Kalau memang ada suatu desakan atau suatu apa sih ya, kebutuhan, ya harusnya dia diskusi sama saya gitu. Solusinya gimana baiknya. Tapi ini dia semua dijalankan sendiri sama dia. Ya itulah, apa gunanya punya teman dekat kalau nggak dipakai semaksimal mungkin ya untuk sharing, tukar pikiran dan lain-lain. Tapi terakhir dulu dicurhatin soal apa sih? Kan katanya kan soal curhat sampai nangis-nangis gitu. Emang paling sering atau mungkin terakhir kali dia curhat kalau tuh soal apa sih? Dia curhat masalah case dia yang itu, yang pertama ya, yang ada tragedi di sebuah kafe sama salah satu wanita juga. Dia cerita itu. Aku nggak tahu urusannya apa, kenapa dia melakukan itu ke aku ya. Apa iya kita harus berbuat jahat juga? Kayak aku udah capek deh aku ngalah gitu kan. Dia cerita itu. Aku juga tahu pokok permasalahannya apa. Aku sampai bilang sama dia, tolong udah jangan sampai ke ranah yang lebih serius. Ini kalau sampai terbongkar faktanya, ini kalian berdua yang boleh malu. Ternyata dari pihak lawannya itu tidak mau damai kan. Akhirnya kasus itu terus berlanjut sampai sekarang. Dan akhirnya dia malah ada masalah baru. Itulah terakhir yang dia curhatin ke aku gitu. Dia ngerasa kayaknya apa iya kita perlu membalas orang yang telah jahat sama kita. Kalau aku tuh udah ada di benak aku, nggak pernah mau jahat sama orang yang nggak pernah jahat. Gitu sih. Ya mungkin tuh udah nggak tahan lagi ya, udah nggak tertahan lagi mungkin batin dia. Akhirnya dia cerita sama aku sampai menangis. Chris, balik lagi kalau waktu saat pertama lo pasti kaget ya mendengar berita itu. Tapi yang lo lakuin apa? Menelpon keluarga kan atau? Nah itu info pertama dapat dari mana kan? Susah dihubungin tadi tuh lo bilang. Jadi info pertama gimana dan reaksi lo seperti apa? Info pertama aku lihat dari media, itu udah pasti. Aku zoom itu picture-nya ya. Aku sama dia tuh hampir ketemu tiap hari. Ya, aku mengenali bentuk badannya, cuteknya ya, cutek di kukunya itu warna merah marun. Dia pun juga share ke aku, bagus gak ya cutek aku yang baru, bagus banget, cocok banget sama anak kulit kamu. Ya akhirnya aku sama-sama kan dengan fakta-fakta yang aku rasain. Ini anak gak ada kabar, usia 23, mungil, inisialnya apa lagi. Akhirnya di jam 8 pagi aku coba telepon handphone dia, mailbox. WA aku yang terakhir cuma di read. Aku tahu dia tuh walaupun tidak angkat telepon, pasti handphone itu aktif. Dia sangat anti untuk mematikan handphone. Ini tiba-tiba handphonenya mati. Nah itulah yang membuat aku semakin cemas ya. Cemas banget. Ya ampun ya anak, usia lagi produktif ya. Tambah lagi aku sama dia juga hubungannya sedang baik banget. Kenapa mesti dicemarkan sih dengan permasalahan ini? Kalau aku udah berusaha banget untuk hubungan kita tuh tidak perlu diumbar-umbar ya. Karena kan yang paling penting itu kan adalah kuantiti pertemuan kita, kuantiti komunikasi kita kan. Bukan berarti kita harus pamer kemesraan di depan media. Dia pun setuju. Makanya baru kali ini aku harus muncul di media nih untuk mengklarifikasi memang ya aku sama dia memang ada hubungan lebih dari teman. Berapa lama waktu itu, Chris waktu itu pacaran pertama kali sama Hana kapan dan berapa lama durasinya sih? Oke baik, aku kenal dia udah cukup lama dari 2018 ya. Aku tahu dia Hana udah itu aja. Dan aku pun tidak bisa maju terlalu jauh karena aku sadar diri aku masih banyak permasalahan yang mesti diselesaikan. Aku nggak mau bikin orang baru yang hadir hidup aku tuh jadi keikut repot. Nah, akhirnya aku kembali lagi di tahun 2020. Di tahun 2020 aku kembali lagi untuk say hi ya, dan dia tanggapi dengan sangat ramah. Ya udah di tanggal 6 Juni ya kita mulai berkomunikasi untuk yang
pertama kalinya lagi. Ya kita mengalami apa sih? Ya kita merasakan ada kecocokan juga lah. Saking intensnya dia mengajak untuk bikin konten YouTube bareng. Itu ide dari dia pertama kali bikin konten YouTube. Ya udah deh, aku nurut aja, kamu bikin apa sih? Yaudah aku ke rumah kamu ya. Nah itu tanggal 11 Juni. Kita di tanggal 11 Juni itulah sebenarnya aku sama dia itu sudah ada hubungan lebih dari teman. Ya makanya aku mencoba untuk support dia di YouTube. Ya mudah-mudahan dia juga semangat kan untuk membangun YouTube channelnya dia.